Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Dumai. Yang saat ini saya berada di ruangan Kepala Sekolah SD Negeri 025 Teluk Binyai, dan bersama saya ada yaitu Bu Diana S. Wahyuni SPD MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 025 Teluk Binyai ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Di sini Bu, saya ambil waktu Ibu sebentar, mengganggu waktu Ibu sebentar, tugas Ibu sebentar, yaitu untuk wawancara tentang yaitu dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah Ibu? Baik Pak Bakri, terima kasih. Jadi saya bertugas di SD ini sudah 2 tahun. Jadi pasti ada persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral, ada beberapa hal biasanya yang kita lakukan. Yang pertama itu kita identifikasi dulu Pak Bakri masalahnya seperti apa, kemudian kita mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait kasus yang sedang kita hadapi, entah itu kasus dilema etika ataupun kasus rujukan moral. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang cukup, nanti kita bisa mencari akar permasalahan, kemudian kita sediakan beberapa opsi atau solusi untuk penyelesaian kasus tersebut. Nah, jika sudah ada beberapa opsi untuk solusi penyelesaian kasus-kasus tersebut, kita bisa pilih satu yang menurut kita efektif dan meminimal risiko atau dampak jangka panjang. Kemudian Pak Bakri, untuk kasus-kasus yang selama ini terjadi, biasanya sekolah kita juga melibatkan tim guru dalam pengambilan keputusan dan membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan. Oh ya, sangat luar biasa ya Bu ya dalam mengambil keputusannya. Kemudian Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah 2 tahun tadi Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di masa di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang sama-sama mengandung nilai kebaikan Pak, ini pasti kita akan memilih dulu kasus atau kepentingan apa yang lebih besar untuk sekolah. Jadi kita pikirkan manfaat yang lebih besar, kemudian risiko atau dampak yang lebih kecil gitu. Jadi bukan berarti satu kasus kita anggap tidak penting dibandingkan satu kasus lain, karena biasanya kalau ada sama-sama penting, sama-sama mengandung nilai kebaikan, tentu kita pilih yang punya dampak yang lebih besar dibandingkan yang lain. Iya betul. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Diana lakukan selama ini? Itu mirip Pak ya dengan pertanyaan pertama. Tadi sudah saya sampaikan, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita identifikasi masalah, kita sediakan beberapa opsi atau pilihan untuk solusi, kemudian kita pilih satu yang kita anggap efektif dan risikonya kecil. Kemudian kita juga melibatkan tim guru untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Kemudian Bu Diana, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang kita anggap efektif itu Pak, biasanya karena ini sebuah institusi, tentu kita punya panduan, ada regulasi yang harus kita ikuti. Jadi ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral, rujukan pertama kita itu pasti panduan atau dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah
sekolah. Dan biasanya nilai-nilai dianut oleh sekolah ini tidak lepas juga dari regulasi-regulasi yang ada karena kita institusi pendidikan ya Pak. Saya rasa di organisasi yang Pak Bakri pimpin juga sama. Jadi Ibu, kemudian nih Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika dan rujukan moral itu? Untuk tantangan pasti ada Pak, dan biasanya kalau kita mengambil keputusan terkait dilema etika atau rujukan moral itu tantangannya bias pribadi Pak, karena kita juga sadar Pak kalau kita ini manusia, kita punya asumsi, sehingga asumsi kita itu mungkin bisa mengaburkan atau keputusan yang kita hasilkan itu ternyata tidak sesuai atau tidak tepat. Nah, itu adalah tantangan pertama biasanya kita hadapi sebagai manusia biasa. Dan kemudian Pak, selain asumsi dan bias pribadi, kita juga dihadapkan pada intervensi pihak-pihak lain. Iya betul, seperti dinas Ibu ya. Ya, Dinas, kemudian komite, orang tua, ya betul. Itu namanya tantangan tuh ya dalam keputusan yang kita ambil. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral itu? Kalau faktor udah saya rasa di setiap organisasi atau instansi itu sama ya Pak, kita punya panduan atau regulasi yang harus diikuti, dan itu menjadi panduan utama kita ketika kita memutuskan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Kemudian karena di sekolah ini kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tentu kita dibantu juga Pak oleh anggota, oleh guru-guru, terutama ya guru-guru senior yang punya pengalaman yang lebih banyak, atau barangkali sudah pernah kasus itu terjadi pada masa sebelum saya Pak, sehingga pendapat guru-guru senior ini bisa dijadikan rujukan juga dalam membantu penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral tersebut ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika dan rujukan moral selama ini? Kalau pembelajaran jelas ya Pak ya, kalau dalam memutuskan satu tidak boleh gagah, kemudian kepala sekolah itu harus mempertimbangkan banyak aspek, kemudian sesuai dengan panduan atau regulasi, dan menghindari ya sebisa mungkin konflik-konflik yang akan memperpanjang, bukan menyelesaikan tapi malah menambah masalah ya Bu ya. Memperpanjang, menambah kasus-kasus yang Iya. Oh iya Bu. Cuma wawancara kita hari ini Bu sangat luar biasa ini. Saya dengar, saya rasakan Ibu sudah mendapat pengalaman sana. Saya lebih dapat lagi pengalaman karena saya yang mewawancarai. Maka dari itu yang pertama saya ucapkan terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kesempatan ini Bu. Dan Ibu mau mewawancara dengan saya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari suatu solusi ke depan, kebaikan-kebaikan dari saya dan juga Ibu sebagai kepala sekolah. Ini yang dapat saya pertanyakan kepada Ibu. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Dumai ini. Mohon tunjuk ajar dan juga doa. Semoga apa yang saya ceritakan berhasil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selesai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Bakri, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Dumai, yang akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di SD di luar sekolah saya, yaitu SD Negeri 004 Teluk Binjai dengan Bapak Iskandar SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Baiklah Pak, ini saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin.
Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan mungkin Bapak jawab sesuai dengan apa yang pernah terjadi selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini. Yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi di dalam dua hal ini, bagaimana kita mengidentifikasi daripada dilema etika dan bujukan moral. Iya. Dilema etika ini sering kali melibatkan konflik antara dua nilai ataupun prinsip moral yang sama pentingnya. Iya, betul. Misalnya ada mungkin harus memilih antara kejujuran dan menjaga perasaan seseorang, Iya, benar. ya, atau antara kewajiban profesional dan tanggung jawab pribadi. Iya. Ya. Jadi dalam kasus bujukan moral biasanya terdapat tekanan dari luar untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip pribadi kita. Iya, betul. Bisa melibatkan pengaruh sosial, tekanan dari atasan, ya, tekanan dari lembaga, tekanan dari anggota dewan, ya, Iya, atau betul. dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak etis, contohnya lainnya. Gitu ya. Jadi itulah ada benar-benar, Iya, ada benar salah. Iya, Ya. betul sekali, Bapak. Itu identifikasi daripada dilema etika dan bujukan moral, ya. Gitu. Iya, betul sekali, Pak. Kemudian yang perlu saya tanyakan lagi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ayo, bagaimana itu, Pak? Pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi, ya, kepentingan dan nilai-nilai yang terlibat di dalam keputusan tersebut. Misalnya suatu kepentingan mungkin terkait dengan keadilan dan kesempatan yang sama untuk, ya, guru atau siswa yang mungkin berhubungan dengan kebutuhan khusus individu yang memerlukan perhatian ekstra. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi relevan, ya, kumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memahami situasi secara menyeluruh, ya, termasuk data, pendapat dari mitra kerja, baik itu dari berbagai pihak dengan konteks spesifik dari kasus tersebut. Iya, bagus, Pak. Ya, bagus. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yaitu identifikasi masalah, ya, tentukan dengan jelas apa masalah atau dilema yang sedang dihadapi. Ini termasuk mengidentifikasi kepentingan atau nilai-nilai yang tidak bertentangan, ya. Yang kedua, kumpulkan informasi, ya, yang relevan tentang masalah tersebut, latar belakang, situasi, fakta yang ada, dan pendapat dari pihak-pihak yang terkait. Iya. Yang selanjutnya adalah analisis opsi. Identifikasi semua opsi atau alternatif yang mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya, benar sekali. Yang keempat, evaluasi daripada konsekuensi ataupun potensi yang dapat dari setiap opsi terhadap semua yang terlibat, pertimbangan konsekuensi baik jangka pendek ataupun daripada jangka panjang. Iya, benar. Kemudian, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi di dalam mengambil suatu keputusan ini kita harus melibatkan stakeholder, ya, stakeholder mengikut sertakan semua pihak, ya, mitra kerja di lingkungan sekolah ini, seperti siswa, guru, orang tua, staf, dan pengajar yang lainnya, ya. Jadi itu dengan suatu harapan, suatu keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang bijaksana, yang berkeadilan. Iya, benar sekali, ya. Yang selanjutnya adalah pendekatan sistematis, yaitu proses yang berstruktur seperti langkah-langkah analisis,
evaluasi opsi dan pertimbangan daripada etika, ya. Karena kita harus mengumpulkan data dan kajian-kajian itu sehingga suatu keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan dari pihak orang lain. Contoh, ya, di dalam suatu aturan masalah kedisiplinan ataupun masalah kehadiran guru, ya, seandainya tidak hadir uang sertifikasi dan uang apa? Iya. Uang TPP, ya, ini Iya, tidak TPP. dapat. Ini kita harus bermusyawarah, ya. Iya. Bagaimana hak anak ini tidak berdirugi, ya. Iya, betul. Maka kita bermusyawarah, Iya, ya, sama betul. guru. Kalau seandainya karena kita ada keperluan, ya, karena di dalam sekolah ini kita ada 5 kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap istri, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap tetangga, ya, kewajiban terhadap anak, kan? Hal ini harus kita kadang-kadang kita tugas kita itulah sehingga kita mengambil suatu keputusan bersama-sama waktu bagaimana kalau seandainya yang mengganti ini kita berikan uang, Iya, ya, iya. senang sama senang dan tidak merugikan, ya, tidak Tidak merugikan. ada pihak itu yang merasa dirugikan. Dirugikan. Ini Memang kita, luar biasa. kita kan ada kepentingan ini, Iya, ya. iya. Ada kalau seandainya aturan ini kita jalankan, Nah, kacau, Iya, kan betul. kacau, itu suatu tindakan yang diajarkan. Ya, bagus Pak. Kemudian selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ini kadang-kadang sangat berlawanan dengan hati. Ini suatu kesulitan, Iya, ya. iya, betul. Suatu keputusan itu Iya. berlawanan dengan hati kita, kan. Iya. Kadang-kadang salah ini salah, ya, tetapi ini ada moral, ya, karena kepentingan moral. Karena di dan sana ada bujukan moral. karena bujukan moral itu, tetapi bagaimanapun dalam hati kita sulit, ya, mengambil suatu keputusan. Ini Jadi, yang sering terjadi, Iya, tetapi iya, kita betul. punya etika. Iya. Ini demi kebaikan kita bersama, bersama, ya. bersama. Ya. Walaupun salah, tetapi kita minta apalah, Ya. kepada Allah, kan. Iya, betul. Gitu, yang berarti tidak merugikan daripada peserta didik. Itu ya intinya. Bagus, Ya. bagus. Iya betul Pak, ya sama Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Yang pertama kita akan melakukan penilaian awal, itu Iya. 1-2 hari. Ini lihat permasalahan. Iya, Kalau betul, seandainya permasalahannya ringan, mungkin waktu itu bisa kita selesaikan. Iya, iya, iya. Jadi dalam penyelesaian ini biasanya kita melakukan secara head to head. Iya betul, Ya, betul. dari hati ke Dari hati hati, gitu, Pak. dari hati ke hati. Iya, iya. Jadi kita bagaimana menyentuh daripada hati guru ini sehingga ada perubahan perilaku ini. Iya, Ya, betul, betul. Karena kita di dalam suatu menjadi pemimpin ini suatu kesulitan. Kesulitan adalah menyadarkan orang yang telah sadar. Iya betul, betul. Iya kan itu. Iya, betul, Itu Pak. yang dia ada begini, tetapi dia tahu. Iya betul. Inilah head to head yang perlu kita lakukan, Iya. ya, untuk bagaimana kita bisa menggerakkan hatinya. Karena kan tugas daripada mungkin dalam itu Bapak kan menggerakkan hati itu bagaimana? Iya, betul, Pak. Bagaimana Betul sekali. mempengaruhi hati Ada dari seseorang, seseorang ya. itu sehingga ada perubahan. Ada perubahan perilaku pada perilaku dirinya. pada dirinya. Iya, Ya. bagus sekali Pak. Kemudian Pak ada lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi di dalam mengalami untuk menghadapi keputusan dilema etika ini, saya kadang-kadang kan berdiskusi Iya. bersama Iya. guru-guru, Iya, betul. yang sangat anggap bisa saya curhat, ya. Iya, iya, Di saat iya. itu kami kan ada kelompok P3S. Iya. Kadang-kadang ada permasalahan daripada kepala sekolah, ya, yang kondisi dilema etika yang sama. Iya betul betul. Kadang-kadang saya juga berdiskusi juga sama orang rumah, ya.
kadang saling apa kan, bagaimana mungkin ada sarannya yang Ada, bisa ya. kita ambil, keputusannya yang bisa diambil. Ini kan suatu perbandingan. Iya, Ya, betul. kalau seandainya cocok kita ambil, ya. Kalau tidak kita ambil. Ini kita perlu berkolaborasi, ya, berkolaborasi di dalam suatu mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan itu ada rasa keadilan dan bijaksana dan tidak merugikan orang lain. Jadi intinya kolaborasi termasuk mengajak orang rumah. Kebetulan orang rumah bapak juga seorang pendidik ya. Iya. Cukup bagus sekali pak. Iya. Ada yang membantu gitu kan. Ya, membantu ya. Membantu kita dalam mengambil suatu keputusan ketika kita dalam keadaan agak terjepit kita Iya. ya. Nah, kemudian yang terakhir pak, dari semua hal yang telah disampaikan, yang Bapak sampaikan tadi, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etikat tersebut? Jadi di dalam mengambil suatu keputusan ini, yang terpenting kita akan yang pertama tadi dari head to head, Iya, dari betul. hati ke hati. Ya, di samping itu kita mengambil keputusan itu untuk memperkaya perspektif kita. Iya. Karena suatu keputusan ini yang kita ambil kadang-kadang itu yang kita belajar berbeda, Iya, pengalamannya agak berbeda. Dan saat itu bagaimana untuk meningkatkan suatu keadilan, Iya, betul. sehingga tidak merugikan daripada mitra kerja kita, ya. Karena suatu keputusan ini kadang-kadang bisa merugikan, ya, Iya. bisa merugikan orang lain, orang lain, sehingga timbul perasaan tidak enak, ya, Iya. tidak kenyamanan. Iya. Dia datang ke sekolah. Ini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi partisipasi daripada stakeholder, ya, baik itu siswa, wali murid, itu sangat penting sekali. Iya. Kita di dalam mengambil suatu keputusan. Dan di samping itu juga kita di dalam mengambil keputusan itu janganlah secara mendadak. Kadang-kadang masalahnya kalimat itu, kata-kata itu sangat berkesan dan tidak bisa kita perbaiki daripada perkataan-perkataan yang telah kita berikan kepada guru. Janganlah menimbulkan tersiksa hati dari guru itu terngiang-ngiang katanya kan, daripada kalimat-kalimat yang telah kita berikan. Iya. Itu Pak ya. Jadi Pak, yang pertama yaitu wawancara kita hari ini, saya rasa cukup luar biasa nih Pak. Luar biasa wawancaranya, dan saya bisa memetik ilmu yang Bapak sampaikan hari ini, dan mungkin nanti saya juga bisa menjadi seperti Bapak, ya kan? Maka dari itu ilmu yang Bapak berikan ini sebagai modal bagi saya untuk menjalankan amanah ketika saya diberikan. Maka itu yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak tetap sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.